Lamun ini di dalam bahasa Banjar Hulu kadang hilang juga L-nya tadi ya. Jadi amun saja. Sama seperti lawan tadi. Lawan. Di Banjar Hulu hilang L-nya. Dia bisa menjadi awan. Kaina lawan aku aja ke situ. Kaina lawan aku aja ke situ. Nanti denganku saja ke sana. Ini digunakan kata lawan. Maknanya sama juga dengan wan. Dengan. Ada yang bermakna persyaratan. Kalau dalam bahasa Banjar disebut bisa sebagai amun atau lamun atau juga kalau. Kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar piandang sanak sabarataan? Mudah-mudahan kabar baik barataan. Kembali kita berjumpa dalam sajian acara kita di channel Kasusuban ini. Kabar khusus orang Banjar masih dalam segmen belajar bahasa Banjar. Dengan adanya materi belajar bahasa Banjar ini, kami mengharapkan nanti pada suatu saat Anda bisa memahami apa yang kami sampaikan dalam bahasa Banjar, khusus di channel ini. Baik berita, baik peristiwa, baik lelucon dan sebagainya, serta nanti podcast yang juga akan kami hadirkan di dalam bahasa Banjar. Jadi segmen ini sengaja kami hadirkan di awal-awal supaya Anda nanti memahami sambil kita jalan memahami apa yang kami sampaikan dalam bahasa Banjar. Kali ini kita akan menjelaskan apa yang disebut dalam bahasa Indonesia sebagai kata sambung. Apa itu kata sambung? Kata sambung adalah sebuah kata memiliki banyak makna dan dia biasanya merupakan perangkai daripada dua buah kalimat atau paling tidak dua buah maksud yang ingin ditujukan dalam beberapa kalimat atau bisa juga dalam hanya satu kalimat. Berbicara tentang kata sambung, maka kata sambung ini memiliki banyak makna. Antara lain dia bisa memiliki makna perluasan, penambahan, kemudian menunjukkan suatu urutan, pilihan, ada juga yang menunjukkan waktu, sebab akibat, pengandaian, serta persyaratan. Nah, kalau kita mengambil referensi dari bahasa Indonesia, maka kata sambung yang memiliki makna-makna seperti ini antara lain adalah yang bermakna perluasan, kemudian penambahan dengan yang memaknai urutan itu seperti setelah atau lalu. Kemudian bermakna pilihan itu atau, bermakna waktu adalah ketika dan sejak. Yang menimbulkan hukum sebab akibat adalah sebab atau karena. Serta pengandaian seperti andaikan dan persyaratan yang dalam bahasa Indonesia ada kata kalau. Begitupun juga kalau kita menginterpretasikannya ke dalam bahasa Banjar, maka kata yang memiliki makna perluasan itu dalam bahasa Banjar adalah nang. Oke. Kemudian kata yang bermakna penambahan dalam hal ini adalah dengan, itu dalam bahasa Banjar disebut lawan atau wan saja. Sementara untuk kata yang bermakna urutan seperti setelah atau lalu, itu dalam bahasa Banjar bermakna imbah atau lantas bisa juga ya. Kata sambung yang bermakna pilihan seperti atau dalam bahasa Banjarnya adalah atawa. Sementara yang bermakna waktu seperti ketika atau sejak itu dalam bahasa Banjar adalah wayah, atau bisa juga matan, atau juga bisa juga pas gitu. Atau ada satu lagi tuh rahatan. Nah, itu adalah kata sambung yang bermakna waktu.
Untuk kata sambung yang bermakna sebab akibat seperti karena atau sebab itu dalam bahasa Banjar adalah marga atau mantuk. Oke. Kemudian kata sambung berikutnya yang bermakna pengandaian, misalnya andaikan, umpamanya, misalnya ya. Itu dalam bahasa Banjar adalah caka atau jaka. Ada juga yang melafalkan jaka. Nah, terakhir ada yang bermakna persyaratan, kalau itu dalam bahasa Banjar disebut bisa sebagai amun atau lamun atau juga kalau ya, kalau. Oke, kita akan, jadi itu teman-teman beberapa kata sambung dalam bahasa Banjar. Kita akan contohkan satu persatu kata sambung ini. Yang pertama adalah yang bermakna perluasan. Dalam hal ini adalah nang, yang artinya adalah yang. Kita akan contohkan kalimatnya. Aku kada katujuan orang nang pamburisik gitu. Ada kalimat aku kada katujuan orang nang pamburisik. Sebenarnya di sini ada dua kata sambung yang digunakan, yakni ini nang, yang kita bahas ini adalah nang, dan juga wan. Ada dua kata sambung. Tapi dalam hal ini kita membicarakan yang bermakna perluasan, yakni nang. Aku kada katujuan orang nang pamburisit. Aku tidak senang dengan orang yang penakut. Berikutnya penggunaan nang ini, inya jua nang ampun hual badahulu. Inya jua nang ampun hual badahulu. Nah, jadi digunakan kata nang di sini yang bermakna adalah yang. Dan kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga. Nah, ini penggunaan dua ya. Nang bungas ngitu nang baju hibang. Nang bungas ngitu nang baju habang gitu. Artinya yang cantik itu yang berbaju merah. Yang cantik itu yang berbaju merah. Nang bungas ngitu nang baju habang. Oke, jadi itu penggunaan kata sambung nang atau yang bermakna adalah yang. Selanjutnya kata sambung berikutnya teman-teman adalah kata sambung yang bermakna penambahan. Nah, dalam hal ini adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah dan atau dengan. Dalam bahasa Banjar itu wan atau lawan. Jadi bisa digunakan wan saja, bisa digunakan lawan. Contoh kalimatnya penggunaan kata wan atau lawan ini. Nah, sama dengan seperti yang saya katakan tadi di kalimat pertama tadi ya, di dalam seperti saya katakan di depan tadi yang menggunakan nang. Ini di sini ada wan gitu ya. Aku kada katuju wan orang nang pamburisik gitu. Nah, ini digunakan wan. Maksudnya wan di sini adalah dengan. Jadi wan di sini bermakna dengan sebenarnya, tidak bermakna dan, tapi dengan. Kemudian yang kedua, kaina lawan aku aja ke situ. Kaina lawan aku aja ke situ. Nanti denganku saja ke sana. Nah, ini digunakan kata lawan. Maknanya sama juga dengan wan gitu. Dengan maknanya. Nah, yang terakhir yang bermakna dan seperti ini. Samalam Udin wan Amin bagudar. Samalam Udin wan Amin bagudar. Kemarin Udin dan Amin berkelahi. Nah, ini bermakna dan di sini. Jadi wan dan lawan itu penggunaannya tergantung nanti ya. Kalau menunjukkan dua hal yang sama sebagai pembanding ya bisa digunakan wan sebagai penambahan, misalnya Udin dan Amin gitu ya. Kalau di luar itu menunjukkan keterangan ya seperti ini, maka dia digunakan lawan yang bermakna dengan. Jadi
jadi tidak bermakna dan lagi. Oke teman-teman, lanjut yang berikutnya, bahwa informasi tambahan, wan itu lebih sering dimaknai dan, nah tadi ya, sedangkan lawan bisa bermakna dengan. Nah di Banjar Hulu ya, kerap pula digunakan lawan ini dengan awan gitu ya. Awan, bukan awan yang di atas, bukan, tapi awan itu maksudnya ya tadi, selain daripada penggunaan wan dan lawan. Oke, lawan tapi L-nya hilang gitu kalau di Banjar Hulu, jadi awan. Oke teman-teman, berikutnya yang terakhir untuk hari ini dulu ya, kita bahas kata sambung yang berikutnya, 3 berikutnya, yakni kata sambung atawa, caka, dan lamun. Atawa ini adalah kata sambung yang bermakna pilihan atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan atau. Kemudian caka itu adalah kata sambung yang bermakna perumpamaan, andai, umpamanya, misalnya, seandainya, dan yang berikut lamun itu adalah bermakna persyaratan ya. Kalau, jika gitu ya. Baik, contoh penggunaannya adalah pian pilih ulunkah atau inyakah gitu ya. Pian pilih ulunkah atau inyakah gitu ya. Ini kan bermakna pilihan, disuruh milih ya. Aku dan dia gitu. Aku atau dia gitu. Ulunkah atau inyakah gitu. Ini penggunaan kata atawa. Kemudian yang berikutnya, nah penggunaan yang bermakna perumpamaan, caka ya. Caka bepasan samalam pasti kusiapakan. Caka bepasan samalam pasti kusiapakan. Nah itu, jadi penggunaan caka yang bermakna itu andai. Jadi andai order kemarin ya pasti aku siapkan. Berikutnya contoh penggunaan lamun. Nah jadi ini bermakna sebagai persyaratan. Hakun benar ulun lamun pian bujuran. Hakun benar ulun lamun pian bujuran. Maksudnya tuh bahwa lamun di sini kalau ya, saya setuju sekali kalau engkau serius gitu. Ini penggunaan lamun. Nah lamun ini di dalam bahasa Banjar Hulu kadang hilang juga L-nya tadi ya, jadi amun saja, sama seperti lawan tadi. Lawan di Banjar Hulu hilang L-nya, dia bisa menjadi awan. Sama di sini lamun bisa juga kehilangan L-nya, jadi amun saja. Amun kada beupah kada lakas tuntung. Amun kada beupah kada lakas tuntung. Jadi kalau tidak ada upahnya malah lekas selesai gitu ya. Nah itu, jadi itu penggunaan kata sambung atawa, caka, atau lamun atau amun ya, dengan masing-masing makna yang melekat pada penggunaannya, sama seperti bahasa Indonesia. Namun ya terkadang di dalam bahasa Banjar, penggunaan bahasa Banjar Hulu dan Ilir kadang-kadang seperti ini tadi, lamun itu menjadi amun gitu ya. Tapi secara umum ya memang lamun gitu lah. Nah, oke teman-teman, untuk hari ini itu dulu yang kita sampaikan untuk kata sambungnya. Untuk kata sambung yang berikutnya yakni ketika, sejak, wayah matan, marga mantuk, nanti kita akan bahas pada edisi selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap setia selalu. Jangan lupa subscribe channel ini, hanya Kasusuban Channel, kabar khusus orang Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosakata hari ini. Laku anggota tubuh. Tinju, Suntol, tampar, lapau, getok, catok, jewer, jinjit, kedip, kijip, kalilipan, kalimpanan, kejam,
Kintip, Malik, buncilak, melotot, manciling, tatap, cangang, omel, mamai, bicara, pandir, lempar, hawar, tingkat, tingkit, senyum, kurihing, tunggus, juhing, tungging, jungging, berbaring. barabah.